25 soal tes CAT calon PPS Pemilu 2024. 1. Kelembagaan penyelenggara pemilu kedudukannya terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E berbunyi: A. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. B. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayai oleh APBN dan APBD. C. Pemilihan umum diselenggarakan Luber dan Jurdil. D. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP. Jawabannya adalah A. 2. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal A. 19, B. 20, C. 21, D. 22. Jawabannya adalah D. 3. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia yaitu: A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPPLN, PPDP. D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, PTS. Jawabannya adalah B. 4. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni: A. 0 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah D. 5. KPU di tingkat kabupaten kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang jumlah anggotanya sebanyak: A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 atau 5 orang, D. 5 orang atau 7 orang. Jawabannya adalah C. 6. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah: A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. C. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jawabannya adalah A. 7. Kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur dalam: A. Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. B. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. C. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. D. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jawabannya adalah D. 8.
Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: A. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati atau wali kota. B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menetapkan calon bupati atau wali kota yang telah memenuhi persyaratan. D. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati atau wali kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jawabannya adalah B. 9. Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota diberhentikan dengan tidak hormat karena tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama: A. 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas. B. 4 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. C. 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. D. 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Jawabannya adalah A. 10. Dalam hal anggota KPU Provinsi dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan: A. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah diputus oleh DKPP. B. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi. C. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi setelah mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri. D. Diberhentikan sebagai anggota KPU Provinsi. Jawabannya adalah D. 11. Penggantian antar waktu anggota KPU yang berhenti dilakukan karena ketentuan: A. Anggota KPU yang digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. B. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh tim seleksi. C. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya sesuai usulan Presiden. D. Dilakukan seleksi ulang. Jawabannya adalah A. 12. Anggota KPU Provinsi berhenti antar waktu karena: A. Diberhentikan dengan tidak hormat. B. Melakukan pelanggaran. C. Tidak menghadiri rapat pleno. D. Mendapatkan peringatan keras dari DKPP. Jawabannya adalah A. 13. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni: A. 10 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah D. 14. Apa tagline Bawaslu periode 2017 sampai 2022? A. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Indonesia. B. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. C. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. D. Bersama Bawaslu menegakkan keadilan pemilu, bersama rakyat kita awasi pemilu. Jawabannya adalah C. 15.
Pernyataan di bawah ini merupakan tujuan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, kecuali A. Untuk melakukan pengawasan pemilu secara eksternal, B. Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh KPU, C. Untuk menjamin terlaksananya pemilu secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan, D. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan pemilu. Jawabannya adalah C. 16. Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh A. Presiden, B. Mendagri, C. DPR, D. KPU. Jawabannya adalah A. 17. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri berhenti antar waktu karena A. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 2 bulan tanpa alasan yang sah, B. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, C. Berhalangan tetap lainnya, D. Melakukan pelanggaran. Jawabannya adalah B. 18. Panitia Pengawas Lapangan atau PPL diangkat dan dipilih oleh A. Panwas Kecamatan, B. Panwas Kabupaten Kota, C. Bawaslu Provinsi, D. Camat atau Lurah. Jawabannya adalah A. 19. Pelanggaran pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaporkan kepada A. Kepolisian, B. Pengawas pemilu, C. KPU, D. DKPP. Jawabannya adalah B. 20. Panwaslu Kabupaten Kota merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten atau Kota sesuai tingkatannya, D. Bawaslu Provinsi. Jawabannya adalah B. 21. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota paling lama A. 3 hari sejak rekomendasi diterima, B. 5 hari sejak rekomendasi diterima, C. 6 hari sejak rekomendasi diterima, D. 7 hari sejak rekomendasi diterima. Jawabannya adalah D. 22. Tindak pidana pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota oleh pengawas kabupaten atau kota diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama A. 1 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Panwas Kabupaten Kota, B. 2 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Panwas Kabupaten Kota, C. 3 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Panwas Kabupaten Kota, D. 4 kali 24 jam sejak diputuskan oleh Panwas Kabupaten Kota. Jawabannya adalah A. 23. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya terkait tindak pidana yang diteruskan oleh Panwas Kabupaten Kota beserta berkas perkara kepada penuntut umum paling lama A. 5 hari sejak diterimanya laporan, B. 7 hari sejak diterimanya laporan, C. 14 hari sejak diterimanya laporan, D. 21 hari sejak diterimanya laporan. Jawabannya adalah C. 24. Di bawah ini adalah salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan
Panwaslu Kecamatan, serta pengawas pemilu lapangan adalah A. Pegawai negeri sipil atau PNS, B. Pengurus partai politik, C. Anggota partai politik, D. Bersedia bekerja penuh waktu. Jawabannya adalah D. 25. Pendanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota wajib dianggarkan dalam A. APBN, B. APBD, C. Anggaran partai politik, D. Iuran para calon. Jawabannya adalah B. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya.